Ringkasan pelajaran Hayat Kisah Para Rasul Berita ke-29. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus bagian ke-21. Menjelang akhir pasal 9, Tuhan telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan jalan bagi Petrus guna membuka pintu bagi bangsa bukan Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31, gereja-gereja telah didirikan dengan kuat di 3 provinsi, Yudea, Galilea, dan Samaria. Ini menunjukkan bahwa ministri Petrus dalam perkembangbiakan Kristus yang bangkit itu sangat sukses di tanah Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-2 mengatakan, di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tuhan berdaulat atas segala situasi dunia. Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 pasti menurut kedaulatan Tuhan. Di Kaisarea, satu kota yang penting bagi pemerintah Romawi, ada seorang perwira yang bernama Kornelius. Kornelius bukan hanya seorang yang baik dan bermoral, tetapi juga seorang yang saleh, seorang yang mencari Allah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 3-4 mengatakan, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuan? Jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Walaupun seperti yang lainnya, Kornelius adalah bagian dari umat manusia yang jatuh, penuh dosa dan dihakimi di hadapan Allah. Namun Allah menerima doa dan sedekahnya, sedangkan persembahan Kain ditolak. Ini pasti karena Allah berdasarkan penebusan kekal Kristus dan pandangan bahwa Kornelius di kemudian hari percaya kepada Kristus, lalu menurut kemahatauannya yang lebih dini mengampuni dia. Setelah penglihatan Kornelius, kita memiliki penglihatan Petrus. Kisah Para Rasul pas 10 ayat 9 mengatakan, keesokan harinya kira-kira tengah hari ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kornelius mendapatkan penglihatan atau visi dalam doa. Petrus juga mendapatkan visi dalam doa. Melalui doa mereka, rencana dan pergerakan Allah terlaksana. Doa manusia diperlukan sebagai sarana bekerja sama dengan pergerakan Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ada satu penekanan yang kuat tentang pentingnya doa. Pertama, kita memiliki doa Kornelius dan kemudian doa Petrus. Dari hal ini kita melihat bahwa kita semua perlu belajar memiliki satu kehidupan doa, karena kehidupan doa selalu mempersiapkan jalan bagi pergerakan Tuhan dan membuka pintu baginya untuk menyebar. Sebagai orang-orang yang berada di sini bagi pemulihan Tuhan, kita harus belajar bahwa Tuhan hanya dapat memakai orang-orang yang memiliki satu kehidupan doa, satu kehidupan yang berkontak dengan Dia dalam doa. Kita tidak diberitahu untuk apakah Kornelius dan Petrus berdoa, tetapi catatan ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka menyisihkan waktu tertentu untuk berdoa, bahwa mereka berdoa menurut suatu jadwal. Dari hal ini kita melihat bahwa mereka memiliki satu kehidupan doa dan bahkan berdoa pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan. Jika kita di dalam pemulihan Tuhan memiliki kehidupan doa yang demikian menurut waktu-waktu yang dijadwalkan, kita akan dipakai oleh Dia dalam membuka jalan bagi penyebaran pemulihannya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 10-11 mengatakan bahwa Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 11 mengatakan bahwa ada sesuatu seperti kain lebar yang turun dari langit. Sesuatu ini melambangkan penyebaran Injil ke 4 penjuru bumi untuk mengumpulkan berbagai macam orang yang najis, berdosa. Binatang berkaki 4, binatang melata dan burung-burung yang disebutkan dalam ayat 12 melambangkan berbagai macam manusia.
Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 13 mengatakan, lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Dalam tanda ini, makan berarti berhubungan dengan orang. Petrus menolak memakan barang-barang yang tidak tahir yang ada di dalam kain lebar yang turun dari langit itu. Adalah suatu gambaran dari ketidakrelaan orang-orang Yahudi untuk menerima bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menjadi satu dengan mereka. Jawaban Petrus menunjukkan bahwa Tuhan sulit mengalihkan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17-33, kita memiliki catatan tentang kunjungan Petrus ke rumah Kornelius di Kaisarea. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28, perkataan Petrus kepada orang-orang yang berkumpul bersama-sama di rumah Kornelius itu menunjukkan bahwa akhirnya Petrus mengerti arti visi yang dilihatnya ketika ia diliputi kuasa ilahi, yaitu binatang-binatang dalam kain lebar itu mewakili manusia.